Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sosial media, dan media merupakan wadah tempat bagi kita untuk kita bisa menjalin tali silaturahim, membangun ukhuwah Islamiyah yang semakin kuat, kokoh ke depannya. Semoga hidup kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat-sahabat saya yang saya hormati, yang saya juga ta'zimi, pada kesempatan kali ini topik yang akan saya bahas yaitu tentang menjaga sholat. Jadi pembahasan kita pada kesempatan kali ini ialah tentang menjaga sholat. Menjaga sholat 5 waktu adalah kewajiban mutlak tiang agama dan amalan pertama yang dihisab di akhirat nanti. Jadi menjaga sholat di situ, khususnya sholat ini merupakan kewajiban mutlak, kewajiban yang harus kita laksanakan. Dan sholat di situ merupakan tiang agama. As-sholatu imaduddin, sholat itu adalah tiang agama. Makanya di sini kita senantiasa mengerjakan sholat. Sholatlah tepat pada waktunya, karena setiap sholat di situ ada waktunya. Sholat 5 waktu di situ ada zuhur, ada asar, ada maghrib, dan juga isya, dan ada subuh. Makanya di situ setiap sholat di situ ada waktunya, dan kita senantiasa harus selalu menjaga sholat agar supaya kita mengerjakan sholat tepat pada waktunya. Dan amalan pertama yang dihisab nanti di akhirat adalah sholat kita. Makanya kita harus mengedepankan terlebih dahulu sholat kita, karena amalan di situ yang dihisab nantinya di akhirat ialah sholat kita. Menjaga sholat berarti melaksanakan tepat waktu, khusyuk dan sesuai rukun. Makanya di sini menjaga sholat artinya apa? Di situ melaksanakan sholat tepat pada waktunya. Kalau sudah azan zuhur berkumandang, maka segeralah untuk melaksanakan sholat zuhur. Kalau melaksanakan sholat asar itu di situ sudah sampai pada waktunya, maka segeralah melaksanakan sholat asar tepat pada waktunya. Makanya di situ menjaga sholat artinya apa? Di situ kita melaksanakan sholat tepat pada waktunya. Dan sholat dilaksanakan atau dilakukan dengan khusyuk. Artinya kita senantiasa mengkonsentrasikan diri saat kita melaksanakan atau mendirikan sholat. Sholatlah dengan khusyuk, jangan sampai di situ kita senantiasa terbayang sesuatu saat melakukan sholat. Makanya kita berusaha semaksimal mungkin agar supaya sholat yang kita laksanakan di situ khusyuk dan sesuai dengan rukun. Manfaatnya meliputi cahaya di hari kiamat, penghapus dosa,
pencegah perbuatan keji atau mungkar, serta jaminan ketenangan hati dan surga. Jadi di situ orang yang melaksanakan sholat di situ nantinya akan mendapatkan beberapa keutamaan di dalamnya jikalau kita mendirikan sholat. Materi penting menjaga sholat, pengertian dari menjaga sholat di sini, menjaga sholat berarti disiplin waktu, memenuhi syarat dan rukun serta khusyuk. Artinya dengan kita menjaga sholat di sini, kita menjadi orang yang disiplin terhadap waktu. Karena di sini di dalam sholat kita senantiasa menunggu sholat, menunggu waktu sholat untuk mengerjakan sholat. Makanya jikalau seseorang istiqomah di dalam menjaga sholat, tentunya mereka di situ menjaga waktu dan senantiasa memiliki prinsip disiplin waktu dan juga memenuhi syarat dan rukun serta khusyuk. Itulah pengertian dari menjaga sholat. Keutamaan menjaga sholat yang pertama di situ cahaya dan petunjuk, menjadi pelita bagi pelakunya di hari kiamat. Jadi sholat yang kita laksanakan di situ dan sholat yang kita jaga dan kita laksanakan tepat pada waktunya, sholat itu nantinya akan menjadi cahaya di hari kiamat, menjadi pelita bagi pelakunya di hari kiamat, yaitu bagi orang yang menjaga sholat dan juga melaksanakannya. Keutamaan menjaga sholat yang nomor 2, pencegah maksiat, menjaga dari perbuatan keji dan mungkar. Artinya orang yang melakukan sholat di situ, orang yang mendirikan sholat di situ, mereka menjaga diri dari perbuatan keji dan juga mungkar. Seseorang yang senantiasa menjaga sholatnya, tentunya di situ orang tersebut akan terjaga dirinya dari perbuatan keji dan mungkar. Makanya di situ jagalah keistiqomahan kita di dalam mendirikan sholat. Karena sholat di situ pencegah maksiat, pencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Keutamaan menjaga sholat yang nomor 3, penghapus dosa. Sholat 5 waktu menghapus dosa antara satu sholat ke sholat berikutnya. Sholat di sini sebagai penghapus dosa. Makanya Rasulullah SAW di situ pernah bersabda, orang yang melaksanakan sholat 5 waktu di situ ibarat orang yang mandi di air sungai yang airnya di situ tawar 5 kali sehari. Dan apakah seseorang yang sudah mandi 5 kali sehari di situ masih tersisa kotoran? Seperti itulah orang yang melaksanakan sholat 5 waktu. Makanya di situ sholat bisa menghapus dosa, diibaratkan seperti orang yang mandi 5 kali sehari sehingga orang tersebut tidak terkena kotoran. Makanya di situ orang yang melakukan sholat di situ, sholat yang dilaksanakan 5 kali sehari akan menghapus dosa-dosa mereka. Keutamaan menjaga sholat yang nomor 4 di sini ketenangan jiwa, menjadi sarana terhubung dengan Allah sehingga hati tenang. Orang yang melaksanakan sholat di situ akan mendapatkan ketenangan di dalam jiwanya, akan mendapatkan ketenangan hati karena mereka tersambung atau terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mendirikan sholat untuk menyambung dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga orang yang mendirikan sholat akan mendapatkan ketenangan di dalam hatinya atau jiwanya. Keutamaan menjaga sholat di sini yang selanjutnya, kunci surga. Orang yang memelihara sholat akan masuk surga. Karena orang tersebut yang selalu istiqomah menjaga sholatnya,
orang tersebut akan terhindar dari perbuatan keji, akan menghapus dosa-dosa mereka. Jadi kalau sudah dihapus dosa-dosa mereka oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka terhindar dari perbuatan keji dan mungkar, terhindar dari perbuatan maksiat, maka yang ada adalah amal soleh, sehingga di situ menjadi perantara mereka akan masuk surga. Makanya di situ sholat menjadi kunci masuk surga. Akibat melalaikan sholat, jadi pembahasan kita untuk yang selanjutnya di situ akibat melalaikan sholat. Akibat melalaikan sholat di sini, yang pertama, amalan lain terancam tidak diterima. Jadi seseorang yang lalai atau melalaikan sholatnya di situ, maka amalan lain di situ terancam tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena nantinya di situ sholat merupakan amalan yang akan dihisab pertama kali di akhirat nanti. Makanya di situ sholat di situ tiang agama. As-sholatu imaduddin, sholat itu tiang agama. Jikalau sebuah bangunan tidak ada tiangnya, tentunya di situ bangunan akan runtuh karena tidak ada tiangnya. Makanya di situ akibat melalaikan sholat yang pertama, amalan lain terancam tidak diterima. Akibat melalaikan sholat yang kedua di situ, ancaman siksa kubur dan neraka seperti neraka Sakor. Jadi orang di situ yang melalaikan sholatnya di situ terancam dari neraka, yaitu neraka Sakor. Ya. Dan juga di situ sebelum sampainya nantinya di akhirat, tentunya mereka akan melaksanakan atau merasakan dari beratnya siksa kubur karena melalaikan sholat mereka. Akibat melalaikan sholat yang nomor 3, tanda hati yang mati. Jadi seseorang di situ yang lalai melaksanakan sholatnya, lalai mendirikan sholatnya di situ, mereka senantiasa akan mati hatinya. Atau mereka yang tidak melaksanakan sholat di situ, tanda hati yang mati. Cara menjaga sholat tepat waktu, yang pertama, buatlah jadwal semaksimal mungkin supaya kita ingat untuk melaksanakan sholat. Artinya di situ buatlah jadwal, buatlah janji untuk diri kita sendiri supaya kita menjaga sholat dan sholat tepat pada waktunya. Salah satu contohnya misalkan kita membuat janji kepada diri kita sendiri untuk melaksanakan sholat duhur misalkan tepat pada waktunya. Kalau sudah azan di situ langsung kita ambil wudhu dan melaksanakan sholat duhur. Itulah cara yang pertama. Cara menjaga sholat tepat waktu, biasakan berwudhu segera setelah azan berkumandang. Artinya di situ dengan kita membiasakan diri ambil wudhu setelah azan berkumandang merupakan sebuah cara atau solusi supaya kita sholat tepat pada waktunya. Cara menjaga sholat tepat waktu yang nomor 3 di sini, berteman dengan lingkungan yang soleh. Teman kita di situ juga bisa berpengaruh terhadap perilaku kita. Artinya di sini
senantiasa carilah teman-teman orang yang soleh, agar senantiasa kita juga mengikuti perilaku soleh mereka. Makanya di situ hati-hati di dalam mencari teman. Khawatir nantinya di situ teman yang kita miliki akan membawa kepada hal-hal yang tidak baik. Makanya di situ kita bersosialisasi, menjalin hubungan dengan orang-orang soleh agar supaya tetap menjaga sholat kita. Makanya di situ carilah teman yang baik, lingkungan juga carilah lingkungan yang baik. Dan juga di situ senantiasa kita harus menjadi pribadi yang mandiri, menjadi pribadi yang tetap kuat iman dan juga Islam kita, menjadi pribadi yang senantiasa menjaga sholat tepat pada waktunya. Cara supaya sholat tepat waktu yang selanjutnya di situ mengatur prioritas pekerjaan atau belajar untuk sholat di awal waktu. Artinya kita senantiasa membiasakan diri agar supaya sholat awal waktu. Kalau sudah azan, maka segeralah ambil wudhu dan melaksanakan sholat. Itulah cara agar supaya kita senantiasa sholat tepat pada waktunya. Agar supaya juga kita menjaga sholat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Artinya sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran surah An-Nisa ayat 103. Artinya di situ sholat memang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atas orang-orang yang beriman. Makanya di situ sholat yang 5 waktu di sini ada waktunya. Ada waktu sholat untuk duhur, ada waktu sholat untuk asar, ada waktu sholat untuk maghrib, ada waktu sholat untuk isya, dan ada waktu sholat untuk subuh. Makanya di situ setiap sholat yang kita laksanakan di situ ada waktunya. Berkaitan dengan menjaga sholat, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 43. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'arraqiin. Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang yang ruku. Quran surah Al-Baqarah ayat 43. Artinya kita senantiasa selalu menjaga sholat, karena sholat di situ diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjadi kewajiban kita untuk melaksanakan sholat. Berkaitan dengan keutamaan menjaga sholat, Rasulullah SAW bersabda, "Man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakun lahu nuran wala burhanun wala najatun wa kana yaumal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'auna wa Hamana wa Ubay bin Khalaf." Artinya siapa saja yang menjaga sholat, maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan siapa saja yang tidak menjaga sholat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan, dan pada hari kiamat nanti dia akan dikumpulkan bersama dengan Qarun, Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad. Jadi keutamaan orang yang menjaga sholat di sini ialah sholat yang kita laksanakan, yang kita jaga di situ akan memberikan cahaya,
petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Dan orang yang tidak menjaga sholat di situ dan tidak mengerjakan sholat, maka tidak akan mendapatkan cahaya, tidak akan mendapatkan petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Mereka orang yang tidak menjaga sholat akan dikumpulkan bersama dengan Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad. Terima kasih saya sampaikan kepada kalian semua yang sudah berpartisipasi di dalam channel saya. Semoga menjadi perantara kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga kepada para rasulnya. Sebelum saya tutup, mari kita ngirim Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitihi ajma'in. Kullu syai'in la ilahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang selanjutnya mari kita ngirim Fatihah kepada kedua orang tua kita semuanya, guru-guru kita semuanya, kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, semoga diteguhkan Islam dan juga iman kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa supaya kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dekat juga kepada para rasulnya, dan semoga dipermudah setiap urusan-urusan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.